Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Kabupaten Jember selama sepekan, dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Dengan adanya unit usaha masyarakat yang kredibel, perbankan tidak akan ragu untuk memberikan tambahan bantuan permodalan usaha. Apalagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah bisa mempertemukan antara masyarakat yang membutuhkan modal dengan industri keuangan yang akan menyalurkan permodalan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Deputi Komisioner Pengawasan OJK Dumoli F. Pardede menegaskan pentingnya pembentukan suatu wadah oleh masyarakat, baik berupa koperasi ataupun kelompok usaha yang lain. Ini dalamnya terdapat kegiatan usaha yang sangat konkret. Nah, yang kayak gitu, begitu orang mengentas satu di desa X, kan ini diviralkan sesama muslimat, akan pergi lagi nanti ke nelayan, akan pergi lagi nanti kepada koperasi ya pakaian. Artinya ada multi efek lain. Betul. So now kita jangan terlalu mengharapkan intervensi suatu kelembagaan pemerintah kalau kita nggak mau melangkah satu langkah ke depan. Lebih jauh, Dumoli menjelaskan dorongan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tak bisa hanya dilakukan oleh OJK, tetapi juga butuh dorongan dari pemerintah daerah. Karena itulah Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar setiap daerah membentuk tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD, yang di dalamnya beranggotakan unsur-unsur OJK dan Pemkab setempat. TPAKD inilah yang nantinya bertugas menyusun program percepatan akses keuangan kepada masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Untuk memantau secara langsung aliran dana desa, Kejaksaan Negeri Jember meluncurkan sebuah aplikasi berbasis Android yang bernama Ayo Kawal Uang Desa atau Akut. Aplikasi Akut ini berfungsi sebagai pengawasan aliran dana desa di masyarakat dan juga sebagai pencegahan tindak pidana korupsi pengelolaan dana tersebut. Teknisnya, aplikasi Akut ini bebas bisa di-download melalui Android yang mana nantinya masyarakat dapat memantau langsung tentang laporan kinerja di lapangan di setiap desa. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur internal untuk konsultasi antara kepala desa dengan pihak kejaksaan dengan tujuan berdialog maupun menjawab pertanyaan tentang pengelolaan dana desa dari para kades. Kini aplikasi Akut tersebut masih dalam tahap penyempurnaan, yakni pengumpulan data desa di sekitar 248 desa di Kabupaten Jember. Setelah siap, aplikasi ini akan resmi diluncurkan. Dan kami berinisiatif, berinovasi, membuat aplikasi yang mudah dipergunakan oleh semua pihak, baik itu masyarakat, kepala desa, maupun dari instansi pengawas yang lain, bisa dari inspektorat daerah maupun dari dinas pemerintahan desa. Jadi tujuan dari Akut ini yang pertama bisa terwujudnya penggunaan dana desa yang bebas korupsi. Yang kedua, terwujudnya keterbukaan informasi tentang dana desa dan penggunaannya. Yang ketiga, terserapnya aspirasi masyarakat dalam penggunaan dana desa. Pak, ini se-Indonesia apa cuma di Jember sendiri atau gimana? Ya, ini saya kira bahwa inovasi Akut ini, Ayo Kawal Uang Desa ini baru pertama kali di Jember ini. Lebih lanjut, aplikasi pengawasan dana desa ini merupakan yang pertama kalinya diluncurkan oleh Kejaksaan Negeri Jember. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Terlihat kondisi saluran Sungai Bedadung yang ada di Dam Curah Malang, Kecamatan Rambi Puji, penuh dengan tumpukan sampah organik maupun rumah tangga. Banyaknya tumpukan sampah tersebut membuat pemandangan di sekitar dam Sungai Bedadung tidak enak dipandang. Dengan kondisi tersebut, tak satupun dari dinas terkait yang mau menangani tumpukan sampah tersebut, bahkan terkesan adanya pembiaran.
Jika tumpukan sampah tersebut terus dibiarkan, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan seperti bau tidak sedap dan juga menghambat saluran air yang mengalir ke hilir maupun ke hulu. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Bantuan ini sebagai wujud saling peduli Polres Jember dengan warga yang tidak mampu dan tertimpa musibah. Kapolres Jember juga berterima kasih kepada seluruh elemen lain yang turut membantu suksesnya bedah rumah milik Suyati warga Menampu, Kecamatan Gumuk Mas ini. Dengan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban Suyati, karena pasca terkena gempa dirinya beserta ketiga anaknya tinggal di gubuk dengan beratap terpal, karena tak mampu mempunyai biaya untuk memperbaiki rumah. Polres Jember dan Bayangkari baru saja melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dalam hal ini bedah rumah. Yang bersangkutan Ibu Suyati ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Beliau janda dengan 4 orang anak, yang mana rumahnya yang dia tinggali itu terkena musibah gempa sejak tahun 2016. Dan sejak tahun 2016 tinggal hanya beratapkan terpal dengan ukuran 1 kali 4 meter saja. Dan kita membangun rumah yang hancur kena badai, kena gempa, hingga insya Allah bisa menjadi rumah yang layak untuk dihuni. Kegiatan bakti sosial ini rencananya akan rutin digelar oleh Polres Jember sebagai upaya untuk membantu warga yang tidak mampu maupun terkena musibah. Dari Gumuk Mas, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sedikitnya 3 gudang tembakau milik warga Dusun Jati Gowo, Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan terbakar. Kebakaran terjadi bermula dari gudang milik Saikun karena angin yang kencang, api menyambar 2 gudang di sebelahnya. Besarnya si jago merah membuat petugas pemadam kebakaran dan warga setempat kewalahan untuk memadamkan api yang membakar 3 gudang tersebut. Kejadian kebakaran ini menyebabkan kepanikan sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan gudang. Mereka terpaksa mengeluarkan perabotan rumah tangga dan hewan ternaknya karena takut api menjalar ke rumah mereka. Sementara itu, menurut warga setempat, kebakaran terjadi sejak pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pak, ini kebakaran sejak pukul berapa tadi, Pak? Pukul 8. Jam 8 itu? Iya, jam 8. Awalnya miliknya siapa yang terbakar gudang? Miliknya Pak Saikun yang terbakar. Oh, Pak Saikun. Iya. Itu berapa gudang yang pertama, Pak? Yang pertama itu satu gudang, lalu merembet ke utaranya miliknya Pak Swadi. Oh, Pak Swadi. Iya. Terus kemudian yang ini terakhir? Ini Pak? terakhir miliknya Pak Gimun. Oh, Pak Gimun. Iya. Itu kondisi terisi semua, Pak, tembakau, Pak? Yang sebelah timur itu miliknya Pak Saikun sama miliknya Pak Swadi itu terisi semua itu. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Diduga akibat cuaca kemarau dan banyaknya daun yang kering, kawasan hutan di Seputih, Kecamatan Mayang terbakar. Kencangnya angin membuat api cepat menjalar. Cepatnya api yang menjalar akibat angin yang kencang dan banyaknya daun dan dahan yang kering membuat petugas gabungan yang dibantu dengan warga kewalahan. Semua kejadian ini merupakan salah satu serangkaian simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang diadakan oleh Polres Jember dengan tujuan untuk mengantisipasi kebakaran hutan yang diikuti oleh anggota Polres Jember bersama TNI, Perhutani, Satpol PP, BPBD, dan Damkar Jember. Giat ini merupakan wujud komitmen kepedulian lintas sektoral mengenai bahaya kebakaran hutan. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan peduli dengan lingkungan di sekitarnya. Pagi hari ini kita melaksanakan apel siaga sebagai wake up call, sebagai alarm pengingat kita untuk siap siaga menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Kita laksanakan secara sinergi melibatkan TNI, melibatkan Polres Jember, melibatkan Perhutani, kemudian Satpol PP, Damkar, bahkan masyarakat sekitar. Sementara itu, Kepala Perhutani Jember Karuniawan mengapresiasi inisiatif Kapolres Jember dengan mengadakan simulasi ini. Dengan kewaspadaan sejak dini, diharapkan musibah kebakaran hutan di Jember bisa dicegah. Inisiasi Pak Kapolres Jember
Karena satu-satunya Kapolres di wilayah Jawa Timur yang menginisiasi dan langsung terjun dalam antisipasi kebakaran hutan. Padahal ini merupakan program nasional yang harus ditindaklanjuti di setiap wilayah. Itu dari kami, terima kasih, dan mudah-mudahan hal ini menjadi wake up call atau early warning system sehingga kebakaran di Jember bisa nihil. Kira-kira itu harapan kami. Dari Mayang, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kondisi kesehatan Nazwa Nur Aini, bocah penderita kanker mata, semakin memprihatinkan. Setiap harinya putri pasangan Nani dan Nurholis warga desa Ampel, Kecamatan Wuluan ini merintih kesakitan karena bagian kedua matanya semakin hari semakin membesar. Kedua orang tuanya pun sangat kebingungan karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk pengobatan. Menurut Nanik, selaku ibu kandung Nazwa, anaknya menderita sakit mata sejak 9 bulan yang lalu, bahkan dirinya pun sudah sangat rutin membawa anaknya ke posyandu terdekat. Akan tetapi pihak petugas posyandu saat itu tidak pernah memberikan penjelasan kepada ibu kandung Nazwa, sehingga beberapa waktu lalu, bocah yang berusia 2 tahun tersebut sempat dibawa ke rumah sakit daerah Balu, namun sesampainya di rumah sakit, pasien dianjurkan untuk dirujuk ke rumah sakit Dr. Subandi. Namun ironisnya Nazwa terpaksa dibawa pulang dari rumah sakit daerah Dr. Subandi karena keluarga mengalami kesulitan biaya pengobatan. Menerima perawatan di mana saja, Bu? Sebelumnya. Bidan, rumah sakit Balong, terus tim Padang, Subandi. Terakhir ke Padang. Kenapa kok nggak dirawat inap, Bu, di Padang? Nggak punya biaya. Nggak punya biaya. Di lain pihak, pemerintah Desa Ampel, Kecamatan Wuluan telah mengeluarkan surat keterangan tidak mampu agar bisa digunakan untuk mengajukan keringanan biaya pengobatan Nazwa Nur Aini. Biar cepat, karena kebetulan si Nazwa ini tidak punya BPJS, sehingga kita beri SKTM agar nanti bisa berobat di rumah sakit dengan tanpa biaya. Maksud kami itu karena mengingat ekonomi dari keluarga Adinda Nazwa ini, yang mohon maaf memang perlu kita bantu bersama. Itu harapan kami dari pihak desa. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di los penjualan daging sapi di Pasar Tanjung. Nah, untuk menjelang Idul Adha, saya ingin melihat langsung harga dan stok penjualan daging sapi yang ada di Pasar Tanjung ini. Dan pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Dari pantauan di Pasar Tanjung Jember, baik daging dengan kualitas super, premium hingga biasa tidak mengalami kenaikan di minggu terakhir menjelang Hari Raya Idul Adha. Stabilnya harga daging sapi saat ini dikarenakan banyaknya stok daging sapi di pasaran. Dari pantauan di los pedagang daging sapi di Pasar Tanjung, harga daging sapi hingga H-1 Idul Adha dipatok dengan harga Rp100.000 hingga Rp120.000 per kilogramnya. Ibu di sini belanja apa ini? Daging sapi. Oh, iya. Berapa ini harganya sekarang? Setengah kilo 50.000. 50.000. Buat apa nih Bu rencananya? Buat rawon. Kemarin beli sama hari ini nggak sama apa sama? Sama, tetap stabil. Normalnya harga daging sapi ini membuat jumlah permintaan masyarakat meningkat cukup tinggi di beberapa hari terakhir. Karena seperti pada umumnya masyarakat Jember di malam Idul Adha selalu mengadakan tradisi syukuran, yakni makan bersama antar warga sebagai wujud syukur datangnya Hari Raya Idul Adha. Selamat pagi, dengan Ibu siapa? Ibu Halimatus ya. Ibu Halimatus ya. Iya. Ibu, ini harga daging sapi saat ini berapa Ibu? Stabil, masih stabil harganya, nggak ada kenaikan. Sapi super berapa Ibu? Daging super 120. Ya, kalau yang nomor 2 110. Kalau yang nomor 3 itu seperti rawon bagus, rawon yang super itu juga 100.000. Ya. Per kilonya per kilonya. Jadi masih stabil harganya. Nah Ibu, besok ini kan Idul Adha, ya. bagaimana antusias konsumen? Ada lonjakan pembeli, yang terutama yang dari desa, karena di desa kan kebiasaan orang selamatan kalau menjelang hari raya. Jadi ada lonjakan sedikit. Kalau dari yang kota
nggak ada pengaruh karena mereka kan besok menunggu hasil korban, daging-daging korban. Jadi kalau untuk yang di kota tidak ada pengaruh, tapi yang orang dari desa ada masuk ke sini. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama, makasih. Demikian tadi pemirsa wawancara saya bersama dengan Ibu Halimatus tentang harga dari penjualan daging sapi dari Pasar Tanjung Jember. Saya Rati Purwa dan bisa di Jember 1 TV melaporkan. Sambil melakukan atraksi obor, ratusan santri dan warga desa Sabrang, Kecamatan Ambulu berjalan kaki sejauh 5 km berkeliling desa. Tidak hanya itu, sekelompok musik narawis juga mengiringi kirap obor tersebut dengan mengumandangkan lagu-lagu bersolawat. Acara kirap obor malam ini dalam rangka menyambut datangnya Lebaran Idul Adha atau Lebaran Kurban. Selain itu juga dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-72 tahun. Anggota fraksi PKB DPRD Jember Imam Suyuti mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh warga Sabrang tersebut. Menurutnya, kirap obor semacam itu perlu dilestarikan untuk menjadi ciri khas desa. Dengan kirap obor menyambut datangnya Idul Adha sekaligus menghormati ulang tahun RI yang ke-72 ini, kami sangat bangga dan bahagia ada masyarakat yang mengatasnamakan Yong Keda untuk memeriahkan sekaligus menyambut datangnya Idul Adha. Dan ini adalah mungkin kebanggaan daripada Kabupaten Jember. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Nantinya seluruh biaya iuran BPJS bagi GPP dan TPP ini telah dialokasikan melalui dana APBD, sehingga para pekerja tersebut lebih bisa fokus untuk melakukan pekerjaannya, karena ikatan ini sekaligus sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para GPP dan TPP. Dari data BPJS Ketenagakerjaan Jember, target kepesertaan untuk GPP dan TPP di lingkungan Dinas Pendidikan Jember sejumlah 6.000 lebih. Dan di tahap awal ini telah rampung 2.500 peserta yang telah terentry. Dengan seluruh biaya ditanggung oleh pemerintah ini disambut baik oleh kalangan GTT dan TPP di Kabupaten Jember, sehingga dirinya tak perlu khawatir bila mengalami sakit ataupun kecelakaan saat bekerja, karena seluruhnya akan ditanggung oleh BPJS dan pemerintah. Bagi Ibu sendiri BPJS Ketenagakerjaan ini apa? Manfaatnya apa nanti kira-kira? Kalau kita mau berobat itu kan kita bisa pakai itu. Menjadi memperingan lah biaya. Ibu profesinya apa kalau boleh tahu? Guru ya. Untuk masa tuanya juga bisa kan gitu? Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah Kabupaten Jember terkait GTT dan TPP ini. Kedepan diharapkan setiap daerah di Indonesia bisa melakukan hal serupa dengan tujuan mensejahterakan pegawainya. Perhatian khusus kepada para pekerja di lingkungan masing-masing. Ya, untuk saat ini sudah ada beberapa pemerintah daerah yang mengalokasikan dana dari pemerintah daerah menghentikan para pekerja. Dari Kaliwates, Judis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Acara jalan santai dan pawai sepeda hias diselenggarakan di Rest Area Jubung, Kecamatan Sukorambi yang diikuti oleh ratusan warga desa Jubung. Tak hanya orang dewasa, nampak juga sejumlah pemuda dan juga anak-anak yang mengikuti kegiatan kali ini. Dalam acara jalan santai dan pawai sepeda, rute yang dilewati yaitu mulai dari Rest Area Jubung, melewati lingkungan Perum Kodim menuju pedesaan dan finish di Rest Area Jubung. Selain jalan santai, ada pula parade sepeda hias yang diikuti oleh anak-anak, dan tema dari parade sepeda hias yaitu kemerdekaan dan keberagaman sosial.
Kegiatan ini pun sengaja diselenggarakan untuk mengampanyekan bebas polusi. Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI ke-72. Jadi temanya ayo olahraga bersama, ayo bergembira dalam merayakan HUT RI ke-72. Gitu jadi. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat ini dengan kegiatan ini? Jadi pesannya, ayo guyup, ayo olahraga bareng, ya kan? Dan kita yakin bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam kegiatan ini juga memperebutkan berbagai macam hadiah seperti kulkas, sepeda gunung, televisi, dan berbagai hadiah hiburan lainnya. Dari Rest Area Jubung, tim liputan Jember 1 TV melaporkan. Suasana asri langsung menyambut bila Anda memasuki Desa Karangpring, Sukorambi yang berada di lereng selatan Pegunungan Argopuro, Jember. Tak hanya penghasil padi, di desa ini juga terkenal sebagai penghasil bunga mawar dengan lebih dari 100 penduduknya berprofesi sebagai petani. Nah, kini keelokan bunga mawar dapat dirasakan oleh masyarakat yang berkunjung ke desa ini. Selain menikmati keindahan bunga, pengunjung juga dapat memetik secara langsung bunga mawar yang ada di kebun. Hal ini merupakan tindak lanjut petani mawar dan pemerintah desa setempat dengan mengembangkan wisata petik bunga mawar karena melihat potensi yang ada. Sehingga kini menghasilkan warga yang tak hanya menjual bunga mawar, namun juga dari pengunjung yang hadir di Desa Karangpring. Ya, kunjung sendiri ke sini, ke kebun. Terus beli, terus bisa metik sendiri gitu. Jadi pengunjung bisa metik sendiri. Metik sendiri ya? Iya. Terus biasanya paling ramai hari apa Pak kalau pengunjung yang metik sendiri? Yaitu hari Sabtu yang banyak itu. Sabtu Minggu gitu? Iya, Sabtu Minggu. Di tempat ini pengunjung tak hanya menikmati keindahan hamparan kebun bunga mawar, namun pengunjung juga dapat langsung memetik bunga mawar sendiri. Di sini bisa lihat langsung untuk bunga-bunganya, bunga mawar, dan untuk pembelinya mungkin bisa bisa metik sendiri, mungkin itu bisa berkolaborasi langsung dengan bunganya, alamnya. Untuk masuk ke kawasan kebun, pengunjung tak perlu membayar tiket, namun jika membeli dan memetik langsung bunga mawar, cukup membayar Rp5.000 per tangkainya. Dari Sukorambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, itulah tadi Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Aprilia dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1 TV.